warahmatullahi wabarakatuh. Abang salam pergi ke Mekah, yang jawab salam insya Allah hidupnya berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang Maman membeli minyak, yang jawab salam insya Allah duitnya banyak, buat modal pergi haji ke Mekah, tawaf keliling Ka'bah, sa'i dari Safa ke Marwah, berziarah ke makam Rasul yang mulia. Pulangnya masih ada sisa, bisa beli rumah, bisa beli sawah. Alhamdulillah. Ada orang yang pergi haji dengan menjual rumah, pulangnya jadi haji patmah, gak punya tempat, gak punya rumah. Tapi insya Allah kita akan Allah berikan rezeki yang halal, yang berlimpah, yang barokah untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Para shaimin dan shaimat, pada siang hari ini saya ingin membahas satu buah hadis saja dari Ad-Dailami yang termaktub dalam kitab Mukhtar Al-Hadis An-Nabawiyah, di mana Rasul bersabda, salasun min sa'adatil mar'i, 3 perkara yang membuat manusia bahagia, bahagia dunia dan bahagia akhirat. Dan ini kita semua pasti kita berharap agar hidup kita bahagia dunia dan bahagia akhirat. Yang pertama kata Nabi, antakuna zaujatuhu sholihatan, seorang suami memiliki istri yang soleha. Masya Allah Pak, kalau kita memiliki istri yang soleha, ini luar biasa indahnya kita. Istri yang soleha, izan nazar tak syaratkan, apabila Anda pandang dia senyum, tapi senyumnya bukan berdasarkan tanggal, kapan dipandang senyum. Karena ada orang begitu sekarang ya Pak, dipandang senyum kalau tanggal 1 sampai tanggal 10 senyumnya lebar, tanggal 11 sampai 20 senyumnya mulai pudar, tanggal 21 sampai 30 monyong kayak kukusan. Itu namanya bukan istri yang soleha. Izan nazarta syaratkan, apabila Anda pandang dia menggembirakanmu. Ini yang pertama. Yang kedua, seorang istri yang soleha, apabila si suami ingin bersenang-senang, jangan mencegah dirinya. Kalau suami minta, ini istri yang soleha. Sang istri lagi masak, suami masuk ke dapur, suami dahem, matiin kompor. Kenapa? Tahu keadaan suaminya. Ini istri yang soleha. Yang ketiga, sang istri rela mendapatkan nafkah dari suaminya. Kenapa? Hakikatnya dari Allah. Seorang suami pulang dagang, hari ini dapat 300, Bu, ini dapat 300 Bu, alhamdulillah Bang, rezeki dari Allah. Besok namanya orang dagang kan fluktuatif, kadang laku kadang kagak. Besok kurang, Bu, ini cuma ada 100.000, nggak apa-apa Bang, ini rezeki dari Allah Bang. Hari ketiga dagang kangkung, bukan laku tapi layu, pulang kagak bawa apa-apa. Ibu, istriku, saya nggak bawa apa-apa. Nggak apa-apa Bang, yang penting Abang pulang Bang. Masya Allah, kira-kira ada gak bini kayak gitu tuh? Ya Allah, kata suaminya, bini gue sabar banget, dikasih 50.000, nih Bu, 50.000 buat setahun. Ya namanya istri soleha, cukup Bang, cukup Bang, tenang Bang, 50.000 buat setahun cukup. Dia pergi ke pasar beli kalender 2024, kan setahun. Sampai rumah kasih suaminya, makan tuh kalender. Kata sang istrinya, ini kalau kita punya istri yang soleha, maka dambaan buat kita semua. Kalau kita jalan keluar rumah, dia gak ngapa-ngapain, dia menjaga harta suaminya, dia menjaga anak-anaknya, dia gak mau keluar rumah. Kenapa? Istri yang soleha.
Ini kadang-kadang ada istri mau keluar rumah tunggu laki jalan dulu, laki jalan baru dia jalan, namanya kagak soleha. Mesti izin. Sang istri ingin keluar rumah tanpa izin sama suami, anak hal malaikatu hatta tarji'a, dilaknat oleh malaikat sampai kembali ke rumah. Ini istri yang durhaka. Kalau kita bahagia, kita punya istri yang soleha. Semoga kita semua mendapat istri yang soleha. Amin ya rabbal. Yang kedua kata Nabi, tanda orang bahagia, wa auladuhu abroron, anak-anaknya anak yang bakti, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, bakti kepada orang tuanya. Memang kenapa? Karena kita pengen anak kita tumbuh jadi anak yang soleh dan soleha. Tatkala kita mati, nggak putus hubungan Pak antara orang tua dengan anak, kagak akan putus selamanya. Ini ada dalam kitab Daqaiqul Akhbar di halaman 31. Apa kata Nabi? Tu'radu a'malul ahyat ilal amwat, diperlihatkan Pak amal-amal anak kepada orang tuanya. Makanya orang tuanya tiba-tiba mendapat penerangan kubur, mendapat kesejukan kubur. Ya Allah, ini nikmat sekali ya Allah. Dari mana ya Allah? Allah kasih lihat, tuh lihat anakmu sedang sholat berjamaah. Alhamdulillah, kita yang di alam kubur mendapat kesejukan dari anak kita. Ya Allah, ini kubur saya luas ya Allah. Dari mana ya Allah? Dikasih lihat anaknya, itu lihat anakmu sedang membaca Al-Quran. Alhamdulillah, tuh anak yang soleh dan soleh bisa membantu orang tuanya. Tapi na'udzubillah, ini orang tua semakin dijepit. Ya Allah, Bapak sakit ya Allah. Lihat aja tuh, lihat anaknya sedang berjudi, na'udzubillah, anaknya sedang mabok, diperlihatkan. Makanya kata orang tua yang anaknya lagi berbuat maksiat, dia berdoa, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum hidayatan. Ya Allah, jangan kau matikan dulu anak-anak kami sebelum anak engkau berikan hidayah kepada anak-anak kami. Itu doa orang tua Pak. Banyak anak, banyak yang ngedoain kita Pak. Kadang banyak anak kata orang Betawi banyak rezeki. Kalau kita lihat anak-anak sekarang mah ada 2, 3. Orang tua dulu Pak anaknya banyak-banyak Pak. Saya anak ke-16, 1 biang 1 jago Betawi ya. Kagak ada yang ngeluh Pak. 16 anaknya Pak. Orang tua saya anak ke-16. Tapi semuanya sarjana, semuanya ada pendidikannya. Itu orang tua dulu Pak. Orang tua dulu biar dia nggak sarjana, biar nggak lulus SD, tapi berkat takut kepada Allah luar biasa, rezeki datang nggak disangka-sangka. Orang tua dulu persiapin kebun yang banyak buat anak-anaknya. Anak sekarang ngabisin kebun bapaknya. Beda sama zaman dulu ya. Ya Allah, benar Pak, kata orang tua dulu banyak anak banyak rezeki, betul Pak. Ada orang tua anaknya 8, sukses semua Pak. 3 hari mau lebaran datang anak pertama ngasih kepada ibunya 1 juta. Datang anak kedua ngasih 1 juta. Semua kasih 1 juta. 8 orang, berapa duit Pak? 8 juta. Ibunya nangis. Kata bapaknya, lu ngapa nangis? Kan udah banyak 8 juta. Coba anak kita 20 juta. Ya Allah Pak, makanya didiklah anak yang soleh Pak. Nabi Ibrahim gak minta anak yang ganteng, gak minta anak yang pintar, tapi anak yang soleh. Itulah yang menjadi seorang anak yang membela kita nanti di hari kiamat Pak. Ini ada kejadian nyata Pak. Di sebuah kitab, ada seorang tua sedang disiksa oleh Allah. Siksaan kubur ada 4 Pak. Doibul qabri, jepitan kubur. Al-aqrab, kalajengking di alam kubur. Al-hayat, ular-ular berbisa. Dan yang keempat al-jabah, bara api. Ini orang tua sedang disiksa luar biasa. Anaknya Pak yang soleh ngambil wudhu, ambil Quran, dia baca Quran, pas dibaca surah An-Naba. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil
naba'il azimil ladzi hum fihi mukhtalifun kalla saya'lamuna thumma kalla saya'lamun alam naj'alil arda mihadan wal jibala awtada. Apa kata Allah? Hai orang tua, Anda sedang disiksa begitu menderitanya karena anakmu, Masya Allah, anakku sedang baca Quran, pas makhrajnya, betul tajwidnya, tertil bacaannya. Sekarang aku angkat daripada azab kubur mendapat nikmat kubur. Alhamdulillah, tuh Pak, anak yang solehah, anak yang solehah. Kenapa? Saya yakin bapak enggak mau dilawan oleh orang tua, apa oleh anak. Saya yakin ibu kagak mau dilawan sama anaknya. Kenapa? Ibu udah capek lahirin anak, udah gede ngelawan, sakit hati ibu. Ya Pak ya, sakit hati bapak. Kenapa? Ya Allah Pak, kita nih Pak, kita dilahirkan oleh ibu kita. Sebelum kita lahir udah nyusahin orang tua kita. Sebelum lahir kita masih di perut, makan belum di perut udah nyusahin orang tua kita. Sebelum hamil namanya apa? Apa namanya? Ngidam. Tuh ngidam Pak, sesuatu yang kagak pengen tiba-tiba kepengen. Iya, jam 2 malam minta cendol, siapa yang jual? Ya namanya ngidam ya Pak. Jam 1 cari durian montong, gimana adanya. Ya Allah, bini kita Pak kalau lagi ngidam tiba-tiba enak sama bau-bauan dia Pak ya, enak sama bau sambal, enak sama bau terasi, enak sama bau sambal, sama bau bakso, tapi belum pernah enak sama duit. Itu matanya kalau ngidam sama duit. Ya Allah, tuh orang tua kita Pak sakit luar biasa. Makanya biar anak kita menjadi anak yang soleh, kita bangun malam sujud, kita baca 17 kali Rabbi habli minas solihin. Ya Allah, jadikanlah anak-anak kami anak yang soleh dan soleh. Kenapa? Karena saya yakin kita pengen berkumpul bersama keluarga di seluruh dunia, pun berkumpul pula di surganya Allah bersama keluarga. Ada dalilnya. Wa amman utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Orang-orang yang mendapat kitab catatan dari arah tangan kanannya, maka dia akan mendapatkan hisab yang seringan-ringan hisab dan akan dimasukkan ke surga bersama keluarga dalam keadaan riang gembira. Alhamdulillah. Keluarga yang mana? Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat. Bapak sholat, ibu sholat, anak sholat, mantu sholat. Maka kita bisa bersama di surganya Allah pun bersama keluarga. Dan yang ketiga, tanda orang bahagia, wa khulaqatuhum sholihin. Pergaulannya orang-orang soleh, temennya teman-teman yang soleh dan soleha. Kenapa Pak? Yang namanya kita punya teman Pak, pengaruhnya luar biasa Pak. Yang tadinya baik berteman dengan kagak baik, lama-lama jadi kagak baik. Kita kagak baik berteman sama yang baik, lama-lama menjadi baik. Ya Allah, di mata kami Pak, di mata saya, pulang pondok 7 tahun, setiap hari pakai sarung, pakai baju koko, lalu ke musola, ke masjid 6 bulan, kena pengaruh dengan teman-teman yang lain. Sekarang nggak tahu di mana adanya. Ya Allah, maksiat apapun telah dikerjain, padahal dulunya dari pondok. Kenapa? Salah pergaulan. Makanya kalau kita pengen ingin bahagia, cari pergaulan yang baik-baik. Kenapa? Pergaulan pengaruhnya luar biasa Pak. Jadi kalau Bapak punya teman-teman yang baik, insya Allah Bapak bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini nanti ada kuis buat bapak-bapak. Nanti saya yang bertanya, Bapak yang menjawab. Tapi saya akhiri ceramah saya dulu dengan ungkapan kata, putih-putih bunga kecubung, tumbuhnya di rumah bangsa ini. Putus tali dapat disambung, putus waktu sampai di sini. Burung irian, burung cendrawasih, cukup sekian. Terima kasih. Ikan kakap, ikan patin, mohon maaf lahir batin. Ikan bawal, ikan gurame, itu nama-nama ikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.